Pemirsa, sebuah rumah dijadikan tempat mengolah obat-obatan terlarang jenis narkoba di Malang, Jawa Timur. Rumah yang disewa selalu terang di bagian belakang, namun gelap di bagian depan. Pelaku lebih sering menutup pagar rumah. Rumah di Jalan Bukit Barisan nomor 2, Klojen, Kota Malang digerebek polisi dari Bareskrim Mabes Polri dan Polresta Malang Kota. Rumah ini memproduksi narkotika jenis ekstasi, Xanax, dan tembakau gorila. Menurut warga sekitar, sejak 2 bulan terakhir, rumah ini selalu ada aktivitas di malam hari. Pemilik rumah menyewakan tempat tinggalnya. Terus tahu-tahu hari ini ada penggerebekan. Memang pada setiap malam itu lampu di belakang sini mulai dapur sampai ke depan itu terang benderang, tapi yang di depan kok nggak pernah dinyalakan, seakan-akan rumah ini kosong. Nggak taunya ada kegiatan di dalam seperti ini. Polisi melakukan penjagaan ketat rumah dan lakukan pemeriksaan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Pengiriman 100 kg ganja ke Padang, Sumatera Barat dari wilayah Penyambungan Timur Mandailing Natal digagalkan Satres Narkoba Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pengakuan pelaku, mereka telah 3 kali berhasil menyelundupkan ganja dalam 3 bulan terakhir. Petualangan ketiga tersangka pengedar narkoba jenis ganja, RA, KE, dan GE harus berakhir setelah Satuan Narkoba Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara berhasil menggagalkan aksi mereka saat akan memasuki perbatasan Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dari dalam kendaraan para tersangka, polisi menemukan 100 kg ganja kering yang diperoleh dari seorang bandar narkoba di Kecamatan Penyambungan Timur Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dari hasil interogasi petugas diketahui sebelumnya para pelaku sudah 3 kali menyelundupkan ganja kering dalam 3 bulan terakhir dengan berat total 200 kg. Udah berapa? 3 kali. Yang pertama Pak berapa? 7. 70. Yang kedua? 50. Ini? 100 kilo. Jadi yang 2 kali berhasil itu kemana ke bawah? Padang enggak. Ke Padang. Ngambilnya dari sini juga. Berapa lo upamu itu? 4 juta sama 5 juta. Sekarang kau diupai berapa nih? 5. Jadi baru nih kau dapat? Ya. Udah 3 kali beraksi. Saat ini polisi tengah melakukan pengembangan untuk memburu pihak pemesan barang haram tersebut yang identitasnya telah dikantongi penyidik. Dari ketiga tersangka adalah kurir. Ini baru masuk hari kedua, sedang kami lakukan pengembangan untuk apakah yang menerima di lokasi Sumatera Barat, sedang kami telusuri tersangka utamanya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam hukuman mulai dari 20 tahun hingga penjara seumur hidup. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, perampokan rumah di siang hari terjadi di Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku menodongkan senjata api dan menyekap asisten rumah tangga beserta 6 anak. Pelaku kabur setelah merampas handphone dan uang. Dalam rekaman CCTV terlihat 6 orang anak beserta asisten rumah tangga dikurung di dalam kamar di Jalan Mayor Zen, Lorong Setia, Kalidoni, Palembang. Anak-anak dan ART menjadi korban perampokan di siang hari. Pelaku terus berusaha mencari barang berharga di rumah korban. Saat kejadian, suami istri pemilik rumah sedang bekerja. Pelaku mengancam menggunakan pistol sambil meminta ponsel yang dimainkan anak-anak serta menggeledah lemari mencari barang berharga. Pelaku awalnya menumpang berteduh di luar rumah karena hujan. Ya nggak tahu, tiba-tiba sudah nodong pistol, nggak tahu. Di mana ibu ditodongnya? Di sini. Di situ. Bilang apa dia, Bu? Serahkan harta berharga, uang sama HP. Terus apa aja yang hilang nih dari anak-anak juga? Udah enggak bilang apa, cuman saya digeraknya di mana kamar bos kamu. Udah itu ya saya tunjuk aja di mana kamar bos. Berarti sempat disekap. Total yang disekap orang berapa, Ibu? 7. Sama Ibu ya? Iya. Pistol tetap dipegangnya. Iya. Barang yang diambil apa aja, Bu? HP 2. HP 2. Oke.
Memang saat itu hujan, Bu, ya? Iya, hujan deras lagi. Jadi alasan dia bilang apa, Bu? Tadinya numpang berteduh di sini. Kasus ini telah dilaporkan polisi dan ditindaklanjuti Polsek Kalidoni, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdos iNews melaporkan. Motornya? Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kuasa hukum menghadirkan sejumlah saksi, salah satunya ahli hukum dari Universitas Jayabaya Suhandi Cahaya. Dalam keterangannya kepada majelis hakim, Suhandi menegaskan bahwa prosedur penangkapan atas Peggy Setiawan tidak sah. Dalam sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung dan dipimpin oleh Hakim Tunggal, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan menghadirkan ahli hukum Profesor Suhandi Cahaya. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan pun mengajukan sejumlah pertanyaan kepada ahli hukum yang hadir. Salah satunya terkait prosedur penangkapan Peggy Setiawan dan proses penetapan tersangka yang tidak melalui gelar perkara. Hal ini kembali ditegaskan kuasa hukum Peggy Setiawan usai saksi ahli selesai memberikan kesaksiannya. Kami nilai bahwa ini telah terjadi salah tangkap, salah orang yang ditangkap, atau error in persona, makanya secara faktualnya atau secara faktanya kita buktikan saksi yang mengetahui ini. Kalau kita berbicara menyangkut masalah pidana, maka kita berbicara masalah menyangkut bukti itu harus terang. Kalau orang harus dikaitkan bahwa dialah pelaku hanya berdasarkan imajinasi, fantasi yang dibungkus bahwa dia memiliki keahlian terhadap itu, kami anggap bahwa ini subjektif sekali. Menanggapi sidang pra-peradilan yang menjadi ajang adu kuat bukti antara kuasa hukum Peggy Setiawan dan pihak penyidik Polda Jabar, Ketua Umum Himpunan Advokat Pengacara Indonesia Didi Tasidi menilai penanganan kasus kematian Vina Eki harus objektif dan transparan. Sebab meskipun kasus kematian Vina Eki sangat viral di media sosial, namun dirinya mengingatkan bahwa yang terpenting adalah kedua pihak harus bisa membuktikan melalui fakta-fakta yang ada. Pesan saya, negara kita itu adalah negara hukum. Hukum itu bicara fakta, bukan katanya, ya. Tidak mungkin dong kepolisian, kejaksaan ataupun pengadilan kalah dengan netizen, mohon maaf ya. Makanya jangan kemudian manfaatkan netizen itu kemudian untuk membuktikan, jangan. Silakanlah teman-teman pengacara yang awal kasus ini buktikan bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Jangan berlindung di netizen, nggak ada, hukum kita nggak akan mempan itu, walaupun orang rame-rame dukung, kalau faktanya nggak ada, ya nggak akan terbukti. Nah makanya buktikan saja itu. Sementara itu, setelah dilakukan penelitian selama 2 minggu, berkas kasus Peggy Setiawan dikembalikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat kepada Polda Jawa Barat. Hal ini lantaran pihak Kejaksaan menilai berkas kasus yang disampaikan Polda Jabar masih belum lengkap, baik dari segi material maupun formil. Di samping itu, alat bukti dan fakta berkas juga belum memenuhi unsur. Pihak Kejaksaan akan kembali menunggu penyidik melengkapi berkas tersebut. Itu semua kami kembalikan ke teman-teman penyidik. Kalau teman-teman penyidik kembalikan, kami kerja lagi untuk melakukan penelitian. Ada jangka waktunya, Bang? Nanti dilihat dari KUHP itu diatur selama 14 hari. Dari Cirebon dan Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, Ervan David, Miftahudin melaporkan. Pemirsa, kasus Afif Maulana dilaporkan ke Propam Mabes Polri. Sebelumnya keluarga telah melaporkan kasusnya ke Komnas HAM di Jakarta. Afif Maulana tewas dan jasadnya ditemukan di bawah jembatan Kuranji. Iya, jadi dia tanggal 9 Juni itu. Keluarga Afif Maulana dan kuasa hukum mendatangi Komnas HAM Jakarta. Keluarga dan kuasa hukum curiga kematian Afif yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan terkait tindakan oknum polisi. Pertemuan kedua belah pihak bersepakat membentuk tim investigasi. Hingga saat ini saya katakan dengan tegas, kami dari awal sangat yakin Afif Maulana dan kawan-kawannya disiksa hingga menyebabkan dia mati. Tidak ada perubahan statement yang kami lakukan dan kami bukan kepolisian daerah Sumatera Barat yang selalu merubah statement dari waktu ke waktu soal situasi kematian Afif Maulana, mulai dari lebam, lalu kemudian mengatakan melompat, yakin melompat, lalu forensik bilang
juga kepeleset begitu. Itu suatu keanehan yang luar biasa dalam kasus. Keluarga membantah pada peristiwa Afif ikut tawuran. Karena dalam komunikasi terakhir korban mengaku sedang menonton pertandingan sepak bola bersama temannya. Saya yakin anak saya tidak melompat karena tidak ada tanda-tanda di badannya jatuh dari ketinggian. Dan Afif pun tidak pernah tawuran sama sekali, keluar malam pun tak pernah. Kalau memang dia melompat pasti badannya tuh patah-patah, cara jatuhnya tuh berserakan. Kalau ini enggak. Afif Maulana ditemukan tewas mengapung di sungai di bawah jembatan Kuranji, Padang setelah sejak malam hari hilang dari rumah. Afif diduga tewas karena penganiayaan anggota polisi. Jasad Afif telah dimakamkan keluarga dan menunggu hasil otopsi. Afif Maulana berusia 13 tahun, merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, dikenal memiliki prestasi olahraga futsal di sekolahnya. Sejak kejadian penangkapan polisi remaja yang melakukan tawuran, keluarga mencari keberadaan korban. Afif tidak pulang ke rumah setelah izin bapaknya untuk tidur di pos pemuda menonton bola bersama temannya. Orang tua Afif menduga anaknya dianiaya anggota polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Tewasnya Afif Maulana mengundang pertanyaan karena dianiaya oknum polisi atau terjatuh. Otopsi saja tidak cukup, keluarga bahkan merelakan jasad anaknya kembali dibongkar untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Saya Jung Misti, terima kasih dan sampai jumpa. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 berhenti mengarah Blok S. Bantuannya padat meraya. Lepas 19 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo.